Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal situational judgment test untuk tes PPG, mohon maaf untuk tes P3K tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu, akan langsung saja kita bahas soalnya. Di sebuah kelas terdapat peserta didik yang terus mendapatkan nilai rendah di pelajaran matematika. Ia sering melamun dan mencoret-coret tanpa makna di buku latihan matematika. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap peserta didik ini? Nah, Bapak Ibu, ketika di dalam kelas kita ada peserta didik yang mendapat nilai rendah, oke, mau di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah, maka kita harus memberikan pelayanan untuk meningkatkan nilainya. Itu yang kita pilih nanti jawabannya, jawaban yang mencerminkan usaha atau solusi di dalam meningkatkan hasil belajarnya. Ia sering melamun dan mencoret-coret tanpa makna di buku latihan matematika. Ternyata ia mendapatkan nilai rendah itu dikarenakan ia sering melamun dan hanya mencoret-coret tanpa makna. Nah, jadi perlu kita mengetahui kenapa dia sering melamun dan mencoret-coret bukunya tanpa ada makna. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap peserta didik ini? Apakah A. Mengingatkan dia agar berusaha lebih giat termasuk belajar di rumah dengan bantuan orang tuanya atau lembaga les privat. Nah, untuk jawaban A ini Bapak Ibu, jawaban ini bukan penanganan langsung dari kita, maka jawaban A ini kita langsung saja eliminasi. Kita sebagai guru tidak cukup hanya mengingatkan siswa kita untuk belajar di rumah dengan bantuan orang, tetapi kita usahakan kita yang membantu siswa itu di dalam pembelajarannya ya. Nah, jadi jawaban yang A ini langsung saja kita eliminasi. Kemudian jawaban B, meminta bantuan seorang teman kelas untuk menjadi tutor sebaya. Nah, di sini Bapak Ibu jawaban B ini bukan penanganan langsung dari kita, tetapi kita meminta bantuan orang lain. Nah, maka jawaban B ini langsung saja kita eliminasi. Jawaban C, mencari tahu kemampuan belajar siswa pada pembelajaran lainnya dan menyesuaikan materi pembelajaran. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu langsung turun tangan atau menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, maka jawaban C ini kita simpan dulu. Kemudian jawaban yang D, mencari tahu kemampuan dasar peserta didik dan berusaha menyesuaikan materi pembelajaran. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu juga kita simpan. Di sini kita mencari tahu kemampuan dasar peserta didik berarti kita yang langsung menangani. Maka jawaban C ini kita simpan. Jawaban E, memberikan soal-soal latihan yang banyak untuk membiasakan dia dengan soal-soal yang tidak bisa dikerjakan. Nah, jawaban E ini memang perlakuan dari kita atau solusi dari kita. Tetapi jawaban E ini bukan solusi yang tepat untuk penanganan siswa yang sering melamun dan mencoret-coret bukunya serta mendapatkan nilai yang rendah. Nah, maka jawaban E ini bukan solusi yang tepat yang kita berikan ya. Malah kalau nanti kita berikan soal-soal yang tidak bisa dia kerjakan, maka nanti itu akan menambah kesulitan belajar siswa, Bapak Ibu. Bukan malah memberikan eh, solusi terhadap siswa, tetapi malah mempersulit siswa. Nah, jadi di sini ada dua pilihan yang tersisa, ada jawaban C dan ada jawaban D. Nah, yang paling tepat di sini Bapak Ibu adalah jawaban yang D. Kenapa bukan jawaban C? Coba kita lihat jawaban C Bapak Ibu. Nah, di jawaban C ini mencari tahu kemampuan belajar siswa pada pembelajaran lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu pada pembelajaran lainnya padahal permasalahannya adalah pada pembelajaran matematika. Maka kita fokus nanti Bapak Ibu sesuai dengan apa yang ada di dalam soal, bukan malah mencari kemampuan
belajar siswa pada pembelajaran lainnya ya, tetapi kita fokus pada permasalahan intinya. Kemudian menyesuaikan materi pembelajaran ini sudah tepat, tetapi ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam situasi soal. Nah, kemudian jawaban D, mencari tahu kemampuan peserta didik. Nah, mencari kemampuan dasar peserta didik berarti ini fokus pada permasalahannya, tidak mencari pada mata pelajaran lainnya dan berusaha menyesuaikan materi pembelajaran. Nah, maka yang paling tepat adalah jawaban D, kemudian berikutnya adalah jawaban yang C. Jawaban D skor 5, jawaban C skor 4. Nah, Bapak Ibu, kami telah melaksanakan bimbel di tahun 2023. Bapak Ibu bisa cek testimoni dari bimbel kami melalui https://s.id/bimbel PPPK guru. Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 081803358023 untuk bergabung di bimbel P3K Guru. Tahun ini tersedia untuk semua Bapak Ibu ya, mau itu kategori K2, kemudian non ASN Dapodik, non ASN BKN dan juga lulusan PPG. Semuanya sama bentuk soalnya Bapak Ibu, yaitu soal situational judgment test. Nah, di sebelah kanan ini merupakan hasil bimbel kami Bapak Ibu di tahun lalu. Kemudian ada 78,7% itu lulus Bapak Ibu. Kemudian dari formasi yang dilamar, guru-guru yang mengikuti bimbel kami itu ada dari guru mata pelajaran SMP, guru kelas SD, guru mata pelajaran SMA di sini dan juga SMK, kemudian dari guru mapel SD. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah titik-titik. Kita pahami situasi di dalam soal dulu Bapak Ibu, baru kita akan memilih jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu, di mana peserta didik sekolah dasar, mau nanti sekolah dasar, SMA, SMK, ataupun SMP Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu nanti tahu cara menjawabnya, tahu pola pikir di dalam menjawab soalnya ya. Nah, di sini siswa kita itu menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis dan rentang perhatian pendek. Nah, di sini perhatiannya pendek Bapak Ibu, kemudian dia menyukai hal yang baru. Nah, untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah titik-titik. Nah, kita sebagai guru itu bagaimana cara memberikan materi pembelajaran di dalam kelas terkait dengan karakteristik peserta didik yang menghendaki kebebasan dalam belajar, kemudian menyukai hal baru, dan juga perhatiannya pendek. Nah, maka nanti pilihan jawaban yang kita pilih harus sesuai dengan karakteristik dari siswa kita ini. Baik, kita lihat untuk pilihan jawaban yang A. Yang A, model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Oke, jawaban A kita akan simpan dulu Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban yang B. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Oke, jawaban B boleh kita simpan juga. Jawaban C, guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Nah, untuk jawaban C ini Bapak Ibu, ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat Bapak Ibu? Walaupun di sini bersifat hal yang baru, tetapi kalau hanya mengganti buku cetak menjadi buku elektronik, itu sama-sama menjadi buku Bapak Ibu ya. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Oke. Jadi bentuknya saja yang baru Bapak Ibu. Tetapi ini kurang tepat ya, karena kita lihat bahwa peserta didik sekarang itu menghendaki kebebasan belajar. Nah, berarti ini tidak bebas ya, karena dia hanya cukup membaca buku saja,
Kemudian rentang perhatiannya pendek. Nah, apalagi kalau diberikan buku siswa-siswi kita, Bapak Ibu, dia akan tidak tahan untuk membaca buku karena perhatian yang rentangnya sangat pendek sekali. Maka jawaban C ini kita langsung saja eliminasi. Kita lanjut untuk jawaban yang D. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. Sama seperti jawaban C, sama-sama membaca materi, maka ini tidak sesuai kita berikan untuk pembelajaran kepada peserta didik kita yang perhatiannya pendek. Ya, maka jawaban D kita akan eliminasi. Jawaban yang E, guru mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan memberikan solusi terbaik. Nah, jawaban E ini Bapak Ibu diingat, kita diminta untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya. Nah, kalau jawaban E ini dia akan mengidentifikasi kesulitan belajar apakah sesuai dengan situasi di dalam soal atau tidak. Tentu tidak sesuai. Ini bukan merupakan tindakan solusi Bapak Ibu, tetapi ini hanya mencari dan mengidentifikasi kesulitan belajarnya. Padahal di dalam soal kita sudah diberikan situasi anak-anak ini memiliki karakteristik menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru dan juga perhatian pendek. Nah, maka jawaban E ini langsung saja kita kasih solusinya Bapak Ibu ya, tidak perlu mengidentifikasi dari karakteristik siswa tersebut karena karakteristiknya itu sudah ada. Kemudian kita lihat untuk jawaban B dan A. Nah, Bapak Ibu diingat ya. Pertama, di jawaban A ini, model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Nah, di dalam belajar penemuan Bapak Ibu itu akan mengaktifkan siswa, kemudian ada pengembangan ide. Nah, pengembangan ide yang dilakukan oleh siswa di sini itu merupakan bentuk kebebasan dalam belajar ya, bentuk kebebasan dalam belajar. Kemudian untuk hal baru. Nah, di dalam penemuan, maka yang namanya penemuan Bapak Ibu itu kan sesuatu hal yang baru. Nah, maka jawaban penemuan ini sesuai dengan karakteristik menyukai hal baru dan juga menghendaki kebebasan. Kemudian perhatian pendek. Nah, di dalam belajar penemuan Bapak Ibu, siswa nanti akan aktif belajar, akan aktif melakukan aktivitas pembelajaran baik secara fisik ataupun secara pikirannya. Nah, maka jawaban A ini juga akan bisa membantu siswa yang memiliki karakteristik perhatian pendek. Nah, maka yang paling tepat adalah jawaban yang A. Oke. Kenapa jawaban B itu salah, Bapak Ibu? Mari kita akan analisis, kita akan sesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik kita yang ada di atas. Oke. Yang B, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Nah, kalau dalam ke topik-topik kecil saja Bapak Ibu guru, ya, itu nanti hanya akan membantu pada siswa yang perhatiannya pendek. Dan itu juga tidak terlalu efektif Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban ini kita berikan skor 4 saja. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa mengikuti bimbel kami, bimbel P3K Guru tahun 2024 untuk guru kategori 2 atau XTHK 2, kemudian non ASN Data BKN, non ASN Dapodik dan juga lulusan PPG. Nah, bimbel ini Bapak Ibu untuk semua guru SD, SMP, SMA, SMK dari semua mata pelajaran. Nah, semua mata pelajaran, semua guru Bapak Ibu yang ada di Kemendikbud nanti bentuk soalnya itu sama, yaitu dalam bentuk soal situasional judgment test. Itu berdasarkan Permendikbud atau keputusan Menteri Pendidikan Menpan RB ya, bukan Permendikbud tapi Menpan RB, keputusan Menpan RB nomor 348 bahwa di sana semua kategori akan menggunakan soal situasional judgment test. Cara mendaftar bimbel kami, ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358023.
Nanti Bapak Ibu akan kami masukkan ke dalam grupnya, kemudian kita akan berikan jadwal bimbel, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran dari bulan Agustus ini sampai nanti tanggal 10 September. Nah, untuk mulainya Bapak Ibu nanti 10 September kita sudah mulai bimbel ya. Bimbel ini dilaksanakan tatap muka melalui Zoom. Hanya dengan Rp200.000 saja Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas 12 pertemuan, gratis e-modulnya, gratis 15 tryout, gratis simulasi bersama, gratis video rekaman bimbel. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan situational judgment test-nya yang kita bahas ya di dalam bimbelnya nanti. Ada situational judgment test, manajerial, sosiokultural, wawancara, semuanya kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, untuk cek testimoni dari bimbel kami Bapak Ibu silakan mengunjungi website kami di https://s.id bimbel pppk guru. Oke, langsung ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, di video sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah memberikan soal manajerial yang dijadikan PR-nya Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas soal tersebut ya. Di kemarin kita sudah sisakan 3 jawaban yang kemungkinan besar itu mendapatkan nilai tinggi ya. Baik, kita akan bahas soalnya Bapak Ibu pada soal manajerial. Dia membaca informasi lomba menulis di surat kabar. Sahabatnya yang bernama Lintang juga memiliki hobi menulis. Akan tetapi, jika sahabatnya mengirimkan naskah tulisan, hal itu akan memperkecil kesempatan untuk menang karena sahabatnya lebih baik dalam hal menulis. Dia sebaiknya titik-titik. Kemarin kita sudah menjelaskan Bapak Ibu di video sebelumnya, ketika nanti kita di sini bersahabat atau berteman atau berrekan kerja. Oke, ini kita anggap saja rekan kerja ya. Rekan kerja. Kemudian ada info lomba menulis. Nah, sebaiknya yang kita lakukan adalah tunjukkan adanya kolaborasi atau kemampuan di dalam bekerja sama dengan orang lain. Apalagi kalau ini sahabat kita, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan kita menutup diri ketika nanti ada informasi lomba, walaupun sahabat kita ini lebih pintar daripada kita, maka kita tetap informasikan dia bahwa di sini ada lomba loh, ayo kita ikut, kita ajak. Kemudian sempatkan di sana Bapak Ibu harus ada kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Yaitu kemampuan bekerja sama, saling bertukar pikiran, saling memberikan masukan. Itu yang dinamakan kolaborasi di dalam kerjasama. Di dalam soal manajerial nanti ada yang terkait dengan jejaring kerja dan juga kerjasama. Baik, kita akan lihat pilihan jawaban A. Kemarin kita sudah eliminasi karena kita menutup diri ya. Kita tidak memberikan informasi langsung kepada si Dea. Kita menunggu untuk ditanyakan. Nah, maka jawaban A ini kita eliminasi langsung. Kemudian jawaban B, mengajak Lintang untuk mengirimkan naskah dan bertukar tulisan untuk mengevaluasi kelemahan dalam penulisan. Nah, jawaban B ini juga kita akan simpan Bapak Ibu, di mana kita bekerja sama dengan si Lintang, yaitu sama-sama mengevaluasi kelemahan dan dalam penulisan. Dan juga di sini kita bertukar tulisan dan mengirimkan naskah, ya, mengajak Lintang mengirimkan naskah dan bertukar tulisan untuk dievaluasi. Nah, maka jawaban B ini menunjukkan adanya kerjasama dan juga kolaborasi. Kemudian jawaban C memberikan informasi mengenai lomba agar sahabatnya juga dapat mengikutinya. Oke, jawaban C juga bisa kita simpan, nanti kita skorkan Bapak Ibu. Yang D menyimpan informasi tersebut. Nah, kalau jawaban D ini Bapak Ibu itu kan menyimpan informasi, tidak memberitahukan. Ini sahabat kita loh Bapak Ibu ya. Kenapa kita perlu beritahu? Karena ini adalah sahabat kita, rekan kerja kita. Maka sebaiknya kita ajak untuk kerjasama. Jangan menutup informasi dari sahabat kita ini ya. Karena kalau pengumuman lomba atau informasi lomba itu kan bersifat umum, bukan rahasia. Kemudian yang E meminta Lintang untuk mencari informasi yang lebih lengkap mengenai lomba di surat kabar yang ia tunjukkan, ini juga bisa jadi Bapak Ibu ya. Nah, tetapi yang paling tepat itu Bapak Ibu adalah jawaban yang B. Karena di jawaban B kita menunjukkan kolaborasi, kemampuan bekerja sama,
dan juga kita menganggap ini adalah rekan kerja kita, nah maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Untuk jawaban yang C, itu kita berikan skor di bawah B yaitu skor 3 ya, ini skor 4. Kemudian untuk jawaban E itu skor 2. Nah, di dalam soal manajerial Bapak Ibu, itu nanti eh, untuk penskorannya itu untuk nilai paling rendah nanti nilai 1, paling tinggi adalah nilai 4 ya. Dan yang tidak menjawab itu nanti akan mendapatkan nilai 0. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa membeli buku yang telah kami sediakan di Shopee, di toko Shopee kami, di Marumat. Di dalam buku ini ada soal Situational Judgment Test atau SJT, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nanti juga Bapak Ibu akan kami berikan gratis 2 paket tryout ya. Dengan soal lengkap ada SJT, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Oke, kita bahas soal sosiokultural Bapak Ibu. Di kantor tampak ada dominasi karyawan yang berasal dari satu suku tertentu. Salah satu dari rekan kerja memiliki sifat buruk. Ia merupakan salah satu bagian dari suku tersebut. Bagaimana sikap Anda? Nah, di sini Bapak Ibu, kita posisikan diri kita sebagai eh, orang yang mampu toleransi, orang yang mampu menerima perbedaan. Nah, di dalam sosiokultural itu kita harus peka terhadap perbedaan, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat soalnya dulu. Di kantor tampak ada dominasi karyawan yang berasal dari satu suku tertentu. Nah, dari satu suku tertentu. Salah satu dari rekan kerja memiliki sifat buruk. Nah, diketahui bahwa salah satu rekan kerja yang dari suku tersebut itu memiliki sifat buruk, Bapak Ibu ya. Nah, walaupun ada salah satu dari rekan kerja yang berasal dari suku tersebut yang bersifat buruk, maka kita tidak bisa menjudge atau menilai langsung bahwa suku tersebut itu buruk. Nah, kalau kita sudah menjudge buruk Bapak Ibu, maka kita akan otomatis bersikapnya nanti tidak seimbang. Kita akan menghindari pergaulan dari suku tersebut dan juga tidak mau bergaul dengan suku tersebut. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita harus tetap objektif di dalam menilai suatu suku dan kita harus menghargai perbedaan-perbedaan di dalam suku, budaya, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapi terkait dengan adanya salah satu rekan kerja kita yang dari suku tersebut yang bersifat buruk? Apakah A. Memahami bahwa sifat buruk seorang karyawan bersifat pribadi yang tidak dipengaruhi oleh faktor suki? Baik, jawaban A ini kita akan simpan Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk jawaban yang B. Mengingatkan rekan kerja lain untuk bersikap objektif dan menghormati siapapun dari suku apapun. Jawaban B kita akan simpan. Jawaban C. Menilai bahwa sifat buruk itu hanya dimiliki karyawan itu saja, tidak pada semua karyawan dari suku tersebut. Jawaban C juga kita akan simpan ya. Oke. Jawaban D, menjauhi semua karyawan yang berasal dari suku tersebut karena sifat buruk itu hasil dari internalisasi budaya suku. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu pasti salah ya. Diingat, kita harus menilai seseorang itu dengan objektif. Kita harus menilai suku dengan objektif juga. Jangan sampai nanti kita menjudge suatu suku karena hanya ada satu orang dari suku tersebut yang bersikap buruk. Ya,
Nah, kalau jawaban D ini kita menjauhi semua karyawan yang berasal dari suku tersebut, otomatis sangat salah. Kita tidak menunjukkan sosiokultural kita, tidak menunjukkan toleransi kita kepada suku lain, dan juga tidak menghormati atau menghargai adanya perbedaan suku. Kemudian jawaban E, mencari informasi kekhasan nilai positif dari suku tersebut dan memahami mengapa terjadi dominasi karyawan dari suku tersebut. Oke, jawaban E juga boleh kita simpan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di dalam soal sosiokultural kita harus cermat di dalam membaca soalnya. Nah, di sini ada dominasi dari suku tertentu dan salah satu teman kita itu bersifat buruk dan dia berasal dari suku itu. Nah, maka kita harus bersifat objektif Bapak Ibu ya di dalam menilai suku-suku ataupun setiap orang yang dari suku tertentu. Nah, untuk jawaban A, di jawaban ini hanya memahami bahwa sifat buruk seorang karyawan bersifat pribadi. Nah, di dalam jawaban A ini Bapak Ibu tidak menunjukkan kita menghargai suatu suku, hanya memahami seseorang saja di sini ya, seorang karyawan saja. Nah, maka jawaban A ini tidak tepat. Sebaiknya nanti kita pilih jawaban yang bersifat objektif, kita menghargai suku, menghargai orang lain, dan kita harus saling bisa toleransi. Kemudian jawaban B, mengingatkan rekan kerja lain untuk bersikap objektif dan menghormati siapapun dari suku apapun. Nah, jawaban B ini kita simpan dulu Bapak Ibu ya, karena ada kata menghormati siapapun dari suku apapun. Oke, kita simpan dulu. Yang C menilai bahwa sifat buruk itu hanya dimiliki karyawan itu saja, tidak pada semua karyawan dari suku tersebut. Yang jawaban C ini sangat mirip sekali dengan jawaban A, Bapak Ibu ya. Di sini kita hanya menilai, Bapak Ibu. Dan juga itu yang kita nilai adalah pribadinya. Tidak menunjukkan kita menghargai perbedaan suku di jawaban C ini. Kemudian, jawaban yang E yang kita simpan tadi, mencari informasi kekhasan nilai positif dari suku tersebut dan memahami mengapa terjadi dominasi karyawan tersebut. Nah, kalau jawaban D ini Bapak Ibu tidak eh, menekankan pada menghargai sukunya ya, tidak ada di sini. Di sini hanya memahami kenapa karyawan dari suku tersebut itu mendominasi dan juga di dalam soal ini tidak ada kata menghormati orang-orang atau karyawan lain baik dari suku apapun dan juga keluarga manapun. Nah, jawaban E ini pasti kita eliminasi Bapak Ibu ya karena tidak ada kata menghargai. Di sini hanya kita memahami kenapa dia mendominasi, tetapi untuk menghargai sukunya itu tidak ada di jawaban E. Nah, maka jawaban yang paling tepat ini adalah jawaban B. Nah, di dalam soal sosiokultural nanti Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus memilih jawaban yang menunjukkan Bapak Ibu itu menghargai suku lainnya. Oke. Nah, maka jawaban B skor 5 untuk jawaban berikutnya nanti di jawaban yang E, sorry, bukan skor 5 ya, di dalam sosiokultural itu maksimal 4. Kemudian berikutnya jawaban yang E ya. Oke, baik Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel kami, silakan Bapak Ibu menghubungi kami di 081803 Nah, untuk biayanya hanya dengan Rp200.000 saja. Kemudian Bapak Ibu, kami juga menyediakan buku soal situational judgment test yang Bapak Ibu bisa beli melalui toko Shopee kami di Marumat. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.